Sampai jumpa. Salam sehat. Semoga kalian baik dan selalu bahagia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Nah, bagaimana kelanjutannya? Akan dijelaskan masih dalam bentuk video pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum memulainya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel. Semoga kami pun Kau berkati senantiasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini tujuannya adalah agar memahami cara Allah memanggil para pemimpin bangsa Israel. 2. Agar memahami relasi antara pemimpin bangsa Israel dengan Tuhan. 3. Agar mampu meneladani beberapa sikap yang baik dari pemimpin bangsa Israel. Dan 4. Agar senantiasa beriman dan setia kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah kita belajar minggu lalu, di mana setelah masuk ke tanah terjanji, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, hamba Musa, hingga akhir hidupnya. Ketika Yosua telah tiada, Israel memasuki babak baru dalam sistem pemerintahannya, yaitu masa pemerintahan hakim-hakim. Nah, hakim-hakim adalah penguasa atau pemimpin militer, sekaligus orang yang memimpin pengadilan hukum. Beberapa nama hakim di Israel pada waktu itu yakni Otniel, Elihud, Deborah, Gideon, Abdon, Simson, dan lain-lainnya. Kemudian ada satu masa di mana Israel mengalami masa peralihan dari sistem pemerintahan para hakim ke sistem pemerintahan kerajaan. Nah, pada masa ini ada salah satu tokoh besar, yakni Samuel. Nah, ayah dan ibu Samuel bernama Elkana dan Hana. Mereka tiap tahun berziarah ke kota Silo memohon seorang anak. Karena sampai pada usia tua mereka belum punya anak. Maka dengan kesetiaan mereka memohon kepada Allah, Allah pun mendengar doa mereka. Samuel adalah pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Sejak di dalam rahim ibunya, Samuel telah dikhususkan bagi Allah. Dan pada usia 3 tahun, Samuel dibawa ke Silo. Dan sering itu, Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada suatu hari, Allah memanggil dan memilihnya sebagai pewarta firman-Nya. Dan seluruh bangsa Israel menghormati Samuel. Mereka melihat bahwa Allah senantiasa menyertai Samuel. Samuel adalah seorang imam, nabi, dan hakim. Setelah Samuel menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas Israel, yaitu Yoel dan Abia. Tapi mereka tidak hidup seperti Samuel ayah mereka, sehingga bangsa Israel tidak berkenan kepada mereka. Bangsa Israel menginginkan seorang raja agar mereka sama seperti bangsa lain yang memiliki seorang raja. Raja mampu menghakimi dan menjadi pemimpin di medan perang. Nah, kemudian Samuel berdoa kepada Allah. Allah mengizinkan Israel memiliki seorang raja.
Dan akhirnya Samuel berjumpa dengan Saul dan mengurapinya menjadi seorang raja Israel. Anak-anak, selama Saul taat dan mendengarkan firman Allah, maka Allah besertanya. Allah akan membantu dan melindunginya dalam setiap perkara. Tapi ketika Saul tidak mengindahkan firman Allah, maka Roh Allah meninggalkannya. Saul akhirnya mengalami kemunduran. Nah, ketika Roh Allah tidak beserta Saul, Allah mengutus Nabi Samuel ke Betlehem untuk bertemu dengan Isai. Allah memilih anak bungsu Isai untuk menjadi raja atas Israel, dan dia adalah Daud. Adapun anak-anak Isai ada 8 orang, dan Daud adalah anak yang paling kecil, anak bungsu. Nah, Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Tapi Allah berfirman kepada Nabi Samuel bahwa manusia sering melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah berkenan kepada Daud, anak bungsu Isai. Dia adalah penggembala kambing domba. Tubuhnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Maka Nabi Samuel mengurapi Daud, dan sejak itu Roh Tuhan menyertai Daud. Anak-anak, Roh Tuhan beserta Daud sehingga ia selalu melindungi Tuhan. Dan setelah dia raja, pada suatu hari bangsa Israel hendak berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin memiliki seorang pendekar yang luar biasa besar dan menyeramkan. Namanya Goliat. Goliat menantang para pasukan Israel untuk berduel 1 lawan 1. Namun tidak ada yang berani karena mereka takut dengan perawakan Goliat yang besar, tinggi, dan menyeramkan. Nah, anak-anak, ketika Daud mengantarkan bekal kepada saudaranya di medan tempur, Daud melihat Goliat mencemooh, meremehkan bangsa Israel yang ketakutan. Lalu Daud maju dan mohon izin kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Raja Saul sebenarnya meragukan Daud, namun dengan percaya diri Daud meyakinkan Raja Saul. Akhirnya Daud dan Goliat pun berduel. Nah, meskipun Daud masih muda dan badannya lebih kecil dibandingkan Goliat, namun dia percaya bahwa Allah besertanya. Daud melawan Goliat hanya bermodalkan tongkat, 5 batu kali yang licin dalam kantong gembala dan umbun. Oleh karena iman akan Allah yang senantiasa menyertainya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud itu adalah raja yang bijaksana, memiliki keistimewaan, yaitu ahli strategi perang, pemain musik yang andal, dan seorang raja yang berpegang teguh pada Allah. Dan di bawah pemerintahannya, bangsa Israel perlahan-lahan menuju kejayaan. Nah, anak-anak, sebagai refleksi dalam pembelajaran ini, yang pertama, setiap orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah melalui perantaraan nabi atau hamba Allah mempunyai daya atau kuasa yang luar biasa, karena Allah beserta mereka, beserta setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. 2. Setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya akan mendapat berkat dan penyertaan dari Allah. Sedangkan orang yang tidak mengindahkan firman Allah akan mendapat celaka dan bencana. 3. Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang berpegang teguh pada firman-Nya dan melaksanakannya
dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, maka jangan takut menjadi anak-anak Allah, karena kita akan selalu diberkati. Tuhan menyertai kita selalu. Yang penting kita selalu berpegang teguh dan melaksanakan perintah Tuhan. Maka anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa. Yuk kita ambil sikap duduk yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena boleh mempelajari bagaimana Allah memberkati para pemimpin bangsa Israel. Dan semoga semua para pemimpin Kau berkati dan berjalan lurus seturut kehendak-Mu. Ajarilah kami juga sebagai anak-Mu untuk berani berpegang teguh, setia percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.